Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk tema kurikulum dasar ke-1. A. Jawablah pertanyaan mengenai fun learning berikut ini. 1. Apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena agar anak memiliki keinginan sendiri dalam belajar sehingga anak dapat merasakan bahagia dalam belajar. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Yaitu untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Yaitu hukumnya adalah wajib. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning yaitu adalah anak itu tersendiri, sehingga anak merasakan bahagia dan anak menjadi tidak bosan. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya, yaitu motivator, orang tua, ataupun orang dewasa. Karena kita harus memulai bahagia dulu agar kita dapat menikmati proses kebersamaan itu. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning, yaitu dengan metode small step system dan individual system, di mana kita membimbing anak secara bertahap dan sesuai dengan individual anak tersebut. Yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak, dengan melihat secara virtual. Apakah anak itu senang jika bertemu dengan kita, dan anak akan merasa ingin lebih dekat dan belajar dengan kita. Yang kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Anak akan mengulangi kegiatan tersebut tanpa adanya paksaan, sehingga anak akan menjadi lebih terampil. Yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Ya, sebaliknya, anak akan tidak mau mengulangi kegiatan itu lagi dan merasa belajar adalah hal yang membosankan. Yang B, jawablah pertanyaan mengenai metode small step system berikut ini. Yang pertama, apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Yaitu karena tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap. Yang ketiga, apa tujuan small step system? Yaitu agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercapai. Yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system, yaitu dengan wajibnya menerapkan individual system, yaitu sesuai dengan karakter anak tersebut. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system, yaitu anak akan merasa belajar adalah hal yang menyenangkan, sehingga anak akan mengulangi pembelajaran tersebut tanpa adanya paksaan. Yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system, yaitu motivator akan sulit dekat dengan anak tersebut, sehingga anak akan merasa belajar adalah hal yang membosankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.